Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Tarigan dengan NIM 0305202016. Di sini saya ingin membahas materi tentang daftar pustaka. Nah, mungkin dari beberapa kita sudah mengetahui tentang daftar pustaka yang biasanya kita temui di belakang buku ya. Nah, karya tulis berupa pengetahuan yang dihasilkan oleh para cendekiawan dan lazim biasa disebut dengan karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah ini merupakan menulis usulan-usulan atau ide-ide yang benar dan berupa pernyataan-pernyataan tentang fakta atau kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta agam dan hikmah. Nah, dalam penulisan karya ilmiah membutuhkan referensi atau rujukan yang terkait oleh tulisan yang dibuatnya. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas apa sih pengertian dari daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam karya ilmiah. Nah, di sini saya akan membahas penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber-sumbernya. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku, di mana penulisan daftar pustaka secara umum, pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet A, B, C, dan seterusnya, dibuat berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda hubung dan sebagainya. Kedua, penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan buku, artikel, majalah, internet, skripsi, tesis, dan disertasi. 1. Daftar pustaka berdasarkan sumber. Nah, pertama, penulisan nama pengarang dibalik, nama belakang menjadi di depan dengan ditambahkan tanda koma tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri tanda titik. Contohnya, Dr. Henry Guntur Tarigan menjadi Tarigan Guntur Henry. Nama pengarang lebih dari 3 orang, Tarigan Henry Guntur dan kawan-kawan. Nama pengarang 2 atau 3 orang dituliskan semuanya, namun nama pengarang pertama dibalik. Dr. Hendus Abdul Khair M. Attar Semi dan Dr. Henry Guntur Tarigan menjadi Khair Abdul M. Attar Semi dan Henry Guntur Tarigan. Kedua, menuliskan tahun penerbitan diikuti dengan tanda titik. Ketiga, menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau underline atau ditulis miring dan diakhiri tanda titik. Keempat, menuliskan kota terbit atau penerbit itu berasal dan diikuti tanda titik 2. Kelima, penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri tanda titik. Keenam, jika penulisan tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Yang B, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Pertama, penulisan daftar pustaka dari web. A. Tuliskan alamat web yang digunakan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Nah, contohnya seperti itu. Dan jangan lupa juga di akhir kita tambahkan atau kita tuliskan tanggal, bulan, dan tahun yang kita ambil dari web internet tersebut. Yang B, penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Pertama, tuliskan nama. Kedua, tahun buku atau tulisan dan dibuat dalam tanda kurung. Ketiga, tulis judul buku atau judul tulisan diakhiri dengan tanda titik. Keempat, tulis alamat website dan digunakan kata diakses pada. Kelima, tanggal pengambilan sumber internet.
Yang C, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Nah, sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya tulis ilmiah. Penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran. Nah, contohnya, penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah atau koran, adapun penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan sumber majalah atau koran ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Contohnya, P.G. Nelson, Radiasi Elektromagnetik Ponsel, Rakyat Bengkulu, 10 November 1994, halaman 30-3. Yang E, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Contoh penggunaan sumber dari skripsi, tesis. Cahya Kesuma Abigail 2000, penyebab invasi Soviet ke Afghanistan. Skripsi, FISIP, Hubungan Internasional, Universitas Prambanan Yogyakarta. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal, di mana contohnya Junaidi Didi, Anton Agus Setiawan, dan Soepatini 2017, sikap konsumen terhadap produk untuk pengelompokan suatu produk makanan, daya asing 18.1.1-8. Sekian materi daftar pustaka dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.